Jadi Allah itu zat yang maha hidup. Makhluknya, contohnya seperti kita sekarang ini makhluk. Kita hidup, iya, tapi karena sedang dihidupi oleh zat yang maha hidup. Kalau makhluknya sedang dihidupi, antara makhluk sama kholik ini jauh atau dekat? Dekat berarti kan ya. Nah, makanya kemarin itu nahnu aqrabu ilaihi min hablir warid. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini lebih dekat dari urat leher. Ketemu sudah. Ketemu urat leher atau urat nadi itu ketemu. Nadi itu menandakan bahwa kita sedang paham. Jadi Tuhan itu dekat. Gak ada batas. Kalau kita ada batas sama Tuhan, mati kita. Tapi tidak sedang artinya. Sekarang kita sedang dihidupi. Kalau sedang dihidupi, berarti kita lagi dekat. Kalau kita dekat, kemanapun kita beraktivitas, kita berjalan, tujuannya baik, tujuannya jelek, berarti kita sedang bersama terus. Ya, kalau sampean sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita, selalu dekat sama kita, tidak ada batas. Kalau kita sadar itu, kita mustahil akan melakukan hal-hal yang jelek. Kalau kita sadar, berarti kita itu sedang berzikir. Kalau kita sadar, kalau kita diawasi, kalau kita sedang dekat, sedang dihidupi, sedang bersama terus ini, berarti itu yang hakikat dari zikir. Kalau diruntut, sholat itu juga zikir. Zikir mengingat Allah. Sholat berzikir, berarti sholat itu juga mengingat Allah. Terus hakikat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nyambung sudah itu. Nyambung. Kok bisa sholat itu bisa mencegah, bisa menahan dari perbuatan keji dan munkar? Karena kita sedang dihidupi. Berarti kita dekat. Berarti kehadiran Allah kita rasakan sudah gitu. Nyambung sudah. Jadi bukan karena sholatnya, tapi karena zikirnya itu tadi. Karena sholat itu zikir. Hakimi sholat li zikri, kata Allah itu. Dirikan sholat karena untuk mengingat aku. Sedang zikir itu ingat, sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Jadi kemanapun sampean beraktivitas, jelek, buruk, sedang sedih, sedang bahagia, perasaannya sampean itu selalu bersama Allah, selalu bersama. Jadi jangan sangka sampean tatkala sampean sedih seolah-olah sampean enggak punya Tuhan. Karena pas ditipu orang, kelihatan hilang, terus sedih kita, terus menyangka dzan, berprasangka yang aneh-aneh sama Tuhan. Aku udah enggak dikasihani lagi, kayak enggak punya Tuhan sudah. Padahal aku sholat rajin 5 waktu, tadarusan tiap hari, tapi kenapa kok aku masih ditipu, kayak enggak punya Tuhan sudah. Padahal Tuhan bersamanya. Makanya di surat Al-Baqarah itu ayat berapa itu? Ayat 7 ya.
Al-Baqarah. Yukhadi'un, ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kalau sampean ditipu sama orang, itu sama halnya menipu Allah juga. Dan hakikatnya menipu diri sampean sendiri. Kalau kita menipu orang, cumucu sama orang itu hakikatnya bohong sama Allah juga. Dan hakikatnya lagi bohong sama dirinya sendiri, karena bersama kita Allah itu nggak akan lepas. Kalau Allah lepas dari kita, mati kita. Kalau kita tidak disambungi tadi, kalau kita tidak dihidupi tadi, mati kita. Berarti sampai harus pede sekarang nih, mumpung lagi dihidupi. Mumpung lagi dihidupi, sampai harus pede, harus buktikan sama Allah itu. Kalau kerja tenanan, kalau ibadah tenanan. Jadi nggak ada pesimis, nggak ada. Harus optimis, karena mumpung sampai dihidupi. Penyesalan yang terberat tatkala mau sakaratul maut, tatkala mau nazak itu, di antaranya kata Imam Ghazali itu, di antaranya si calon mayit ini, orang yang mau meninggal ini tatkala sakaratul maut itu, keinginannya yang belum sempat dia kerjakan, itu yang dia sesali. Kalau udah sakaratul maut itu, waduh aku musuhan sama Agus ya. Padahal aku kemarin tuh udah niat mau ke rumahnya Agus misalkan. Tapi karena ketemu Muis, aku gengsi sih aneh. Padahal itu cuma kurang 5 meter lagi ke rumah Agus, sudah selesai. Udah aku plong sudah. Sekarang nafasku udah di dada, aku nggak bisa apa-apa. Nyesel dia. Nyesel karena belum sempat minta maaf. Tujuannya baik juga, iya, tujuannya baik. Aku kemarin bawa bebek sinjai, pas beli di Suhat atau pas beli di Karanglu, pas dari Karanglu aku mampir ke bebek sinjai. Tak niatkan tak kasihkan Pak Kos misalnya, biar dikasih itu. Karena pas jam 2 dilihat rumahnya Pak Kosnya lagi tutup, perkiraan tidur. Wis tak terus aja ke kosan dulu. Nyampe di kos lapar lagi, dimakan. Akhirnya nggak kesampaian. Itu akan ditampakkan. Sama halnya tatkala ada sahabat Kanjeng Nabi yang kalau dia sholat berjamaah sama Kanjeng Nabi itu jaraknya puluhan kilo, katanya diperkirakan 3 jam kalau jalan kaki. Suatu saat sahabat itu nggak sholat subuh. Ditanya sama Kanjeng Nabi, ya saya kayak gini coba, Muis mana Muis, gitu kayak gitu. Mana Muhammad ini, Muhammad Al-Kabir ini kok nggak datang? Isan, nggak ada kabar. Lu rumahnya mana? Jauh. Apa ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 3 jam. Bayangkan jalan kaki untuk bersubuh bersama Kanjeng Nabi itu, dia jalan selama 3 jam, anggaplah 3 jam lah. Kalau 3 jam lah kita ke ini mungkin ya Purwosari ya mungkin ya, jalan. Terus ditanya akhirnya, ayo gimana kalau kita ke rumahnya A ini. Berjalan lah sambil nanya orang, sekian kilo nanya lagi. Akhirnya ketemu, didapatinya istrinya sedang bersedih di situ. Ternyata
A ini sahabatnya Kanjeng Nabi ini baru saja dikuburkan, berarti udah meninggal gitu loh. Udah meninggal. Tatkala ini ditanya, gimana kok bisa meninggal? Cerita. Terus ada yang mengganjal di hati saya, ya Rasulullah. Apa itu? Ada 3 hal yang ngigau gitu loh, waktu nazaun dia ngigau. Kenapa kok enggak yang baru gitu kan, ada yang gitunya. Kenapa kok enggak semua? Kenapa kok enggak jauh lagi? Ada 3 pokoknya ngigau gitu. Itu apa ya Rasulullah? Terus Jibril datang. Jibril datang membisikkan ke Rasulullah kita. Oh, kenapa kok enggak jauh lagi? Ya karena itu jarak yang ditempuh 3 jam itu, kenapa kok enggak lebih jauh lagi? Jadi setiap langkah katanya itu dinilai pahala, ditampakkan gitu loh. Pahalanya dia melangkah ke masjid itu selama 3 jam beberapa puluh kilo itu ditampakkan gitu. Kalau tahu gitu aku cari masjid yang lebih jauh lagi katanya gitu. Katanya Jibril, oh gitu, disampaikanlah ke istrinya, senanglah istrinya gitu. Terus kenapa kok enggak yang baru? Tatkala ditampakkan itu, diceritakan sama Jibril itu, tatkala sahabat A ini mau subuhan dalam perjalanan pas musim dingin, didapatilah orang di perjalanan itu, wallahu alam apa itu orang sungguhan atau malaikat gak tahu. Terus dikasihkanlah baju yang dipakai yang di luar gitu loh. Jadi dia pakai baju 2 lapis karena musim dingin, yang baru ditaruh di dalam gitu kan. Terus yang biasa taruh di luar. Pas kedapatan orang kedinginan, yang biasa bukan yang baru yang dikasihkan ke orang. Akhirnya kan bagus sudah ngasihkan baju sama orang kedinginan, tapi diperlihatkan pahalanya. Seandainya kamu ngasih yang baru tuh, yang di dalamnya lagi tuh, yang biasa dipakai, yang baru itu pahalanya luar biasa. Dan kenapa kok enggak yang baru? Terus yang ketiga, kenapa kok enggak semua? Jadi dia bawa bekal dari rumahnya ke masjid itu, dia bawa bekal, berarti jauh temenan berarti ya. Bawa roti katanya gitu kan. Terus didapatinya juga seorang pengemis di perjalanannya itu. Jadi diparuh gitu loh, paruh hiding nyaku gitu kan. Terus ditampakkanlah pahalanya yang separuh itu, dan ditampakkanlah pahala yang utuh kalau dikasihkan semua. Makanya dia bukan ngigau sebetulnya, memperlihatkan itu aja, kebaikan yang seperti itu aja udah menyesal yang luar biasa, apalagi keburukan yang belum dimaafkan. Padahal udah bagus, paruan, roti paruan. Kenapa kok enggak semua? Itu karena tahu pahalanya kalau roti itu dikasihkan semua, pahalanya luar biasa. Terus kenapa kok enggak yang baru? Padahal dia udah ngasih tapi baju yang biasa, yang enggak baru. Ditampakkanlah ganjarannya itu. Kenapa kok enggak yang baru? Kenapa kok enggak jauh lagi? Perjalanan 3 jam kurang jauh. Berarti dia pindah lagi rumahnya, akhirnya sholatnya ke Rasulullah tambah jauh nanti. Jadi misalkan dari Purwosari ke Pasuruan gitu kan. Jalan kaki dari Pasuruan. Kalau tahu pahalanya, itu hal yang baik dan sudah dilakukan, tapi gak maksimal. Itu penyesalan yang luar biasa di sana. Apalagi kejahatan, apalagi dosa yang belum termaafkan. Jadi kalau sampean punya niat baik itu, belikan bebek sinja ya, didok-dok deh, nggak usah sungkan-sungkan. Didok-dok, walaupun tidur siang didok-dok. Nah, ini Pak, saya hasil tadarus tadi pagi. Ada di Jalan Merak ya. Jalan Merak Kaf 5 itu khas nasi Madura.
Rames, Rames Madura. Rasanya juga Madura banget. Memang orang Madura ya bukan. Kalau sampean mau ke sana, nah, itu ya. Jadi makanya di surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan lagi? Padahal nikmat yang terhebat itu adalah nikmat pas dihidupi ini. Pas dihidupi sekarang ini. Itu nikmat luar biasa. Mau bicara iman, mau bicara Islam, kalau nggak dihidupi, yang penting dihidupi dulu. Mumpung masih dihidupi, pol kan, ibadahnya pol, semangatnya pol. Punya tujuan apa yang belum tercapai, semangat, nggak boleh down. Move on, move on. Ayo mas, masih banyak pak yang cantik. Wah repot. Dah. Milih sampai tua nanti sampai repot nanti. Karena umur 40 itu kan diterangkan kemarin di Quran itu kan. Pada umur 40 itu seorang anak itu disuruh berdoa kan ya sama Allah ya, untuk mendoakan dirinya, keluarganya dan orang tuanya. Ada apa di umur 40 itu? Karena kata guru saya dulu tuh, kata kiai itu, di umur 40 itu dipastikan seorang anak itu dia akan punya anak minimal satu. Sampean yang belum nikah umur 26, umur 30, nggak bisa dipastikan umur 40 nanti punya anak. Umur 25 nikah, terus punya anak umur 26, sampai umur 26 punya anak. Dari 26 ke 40 berapa? 14 tahun itu lulus SD atau enggak itu? Lulus sudah. Lulus SD udah itu. Pas lucu-lucunya itu sudah. Lulus SD. Jadi sesi untuk misalkan anak itu mau nakal, mau baik sudah dimulai tatkala sampai umur 40 itu. Jadi dibales ya. Sampai dulu pernah ngelawan ke orang tua, nanti anaknya ngelawan. Gitu loh. Misalkan sampai dulu pernah ngambil uang, nanti sampai akan dibalas juga. Kalau sampai nggak sadar itu malah menyalahkan anak, nakal ini, yang rugi sampean, kena darah tinggi sampean yang stroke semua. Paham ya? Nanti di umur 40 Kanjeng Nabi juga tatkala diangkat jadi Rasul juga umur 40. Tatkala di Isra Mi'rajkan umur 40. Tatkala di Isra Mi'rajkan, tatkala diturunkan wahyu pertama kali umur 40. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu sebetulnya harus kita sadar diri kalau Allah itu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, juga yang maha mulia. Sedangkan kita diciptakan dari hal yang hina. Itu harus tahu dulu. Jadi kita harus bisa menempatkan kita itu di bawah pol, Allah itu di atas pol. Sudah. Kalau kita ingin bisa membaca, kalau kita ingin bisa mengetahui apa yang dimaksud Tuhan, itu ya gitu caranya. Memposisikan diri itu kita sehina-hinanya di depan Allah, maksudnya bukan di depan manusia. Di depan Allah itu kita posisikan sehina-hinanya, Allah itu kita posisikan semulia-mulianya, maha mulia sudah Tuhan. Jadi tatkala kita menyembahnya, tatkala kita mengabdi, itu pol, nggak ada tameng-tameng apapun, nggak ada a, i, u, nggak ada c,
Gak ada moh, gak ada. Kalau iblis tatkala diperintahkan suruh sujud sama Adam kan si apa? Nggak ada alasan lagi karena kita menempatkan diri kita sehina-hinanya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nah, ini juga sidratul muntaha itu sama surga itu dekat ya. Sidratul muntaha sama surga itu dekat. Jadi kalau mau ke surga itu harus melewati sidratul muntaha. Dekat. Ada yang bilang secepat kilat, sampai. Ada yang bergelantungan. Katanya tajamnya seperti ini ya, katanya seperti itu. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. Mas